Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aska Arlisyabila, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang identitas, media dan masyarakat, halayak dalam media, popular culture, dan subculture. Identitas adalah suatu konsep yang memandu dan menunjukkan status pribadi setiap individu, yang membentuk siapa dan bagaimana diri kita sebagai individu. Identitas juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu mengidentifikasi dirinya dalam kaitannya dengan kelompok sosial, seperti ras, agama, atau gender, yang selalu terhubung dengan masyarakat melalui proses sosial. Saya memiliki identitas sebagai alumni pondok pesantren. Menjadi seorang alumni pondok pesantren memiliki identitas keagamaan dan pendidikan yang kuat dalam pandangan masyarakat. Sehingga pendidikan keagamaan dan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris yang didapatkan selama jadi santri pondok menjadi bagian inti dari identitas saya sebagai alumni pondok pesantren. Pengalaman saya didiskriminasi karena identitas saya sebagai alumni pondok pesantren, yaitu ketika adanya keterbatasan peluang pendidikan sewaktu saya ingin daftar di beberapa perguruan tinggi negeri yang menganggap bahwa lulusan dengan latar belakang pendidikan pondok pesantren tidak setara dengan lulusan sekolah umum. Sehingga beberapa perguruan tinggi negeri tidak menerima mahasiswa atau mahasiswi baru yang berlatar belakang pendidikan pondok pesantren. Meskipun kenyataannya tidak semua alumni pondok pesantren itu tidak memiliki pengetahuan umum seperti sekolah umum pada dasarnya. Pada pengalaman saya didiskriminasi karena identitas saya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, media itu bisa mengkonstruksi identitas saya yang berlatar belakang pendidikan pondok pesantren dengan cara representasi. Media dapat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana suatu kelompok atau individu direpresentasikan. Representasi yang positif dan akurat terhadap pendidikan dan pembelajaran selama di pondok pesantren dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka masyarakat. Selain itu, cara media menggunakan bahasa dapat membentuk persepsi tentang identitas individu. Penggunaan kata-kata tertentu atau istilah khusus dapat mempengaruhi apakah suatu kelompok terlihat positif atau negatif. Cara menganalisis media dengan menggunakan cara pandang transmissional view, yaitu media berperan sebagai penyedia informasi sehingga kita tahu kalau ada news atau berita terbaru. Selain itu, dengan menggunakan cara pandang transmissional view, media juga digunakan untuk entertain atau menghibur, membangun hubungan sosial, serta membangun identitas pribadi. Sebagai contoh, kita bisa mendapatkan informasi terbaru, program-program media yang ingin kita pilih untuk kita tonton. Seperti ketika kita sudah seharian penuh bekerja dan merasakan kelelahan, media dapat menghibur kita dengan program-program entertain yang diberikan media sebagai penghilang rasa lelah setelah seharian bekerja. Sedangkan cara menganalisis media dengan menggunakan meaning base yaitu kita dapat menafsirkan media dengan ideologi, value, dan culture yang kita punya terhadap informasi yang diberikan media. Kita juga bisa melihat media dengan nilai. Sebagai contoh, adanya berita mengenai anti-feminisme. Setiap individu dapat menafsirkan berita itu dengan tafsiran yang subjektif. Kita bisa menilai berita tersebut bahwa berita itu dapat merendahkan perempuan
yang menginginkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak. Penggunaan bahasa atau kata dalam media tersebut dapat dinilai secara subjektif bagi tiap individu. Halayak pada zaman modern seperti sekarang ini tidak lagi dikatakan halayak, melainkan audiens, di mana audiens menjadi konsumen yang berinteraksi dengan media. Di dalam peta kajian halayak, terdapat beberapa tipe halayak, yaitu audiens aktif dan audiens pasif. Audiens aktif ditandai dengan audiens yang menginterpretasi, merespon, dan sangat memperhatikan hal-hal yang ada di media, sehingga sulit untuk memanipulatif mereka. Sedangkan audiens pasif ditandai dengan audiens yang hanya mengamati hal-hal yang ada di media, sehingga lebih mudah untuk memanipulatif mereka. Tipe halayak seperti audiens aktif maupun pasif dapat didefinisikan berdasarkan lokasi atau tempat tinggal audiens, media apa yang dikonsumsi, ukuran yang digunakan halayak media antara mass audience yang menjangkau audiens lebih luas atau niche audience yang menjangkau audiens yang lebih spesifik atau khusus, serta subjektivitas halayak media seperti agama, gender, kebangsaan, dan ras. Terdapat 5 peta teori kajian halayak, antara lain: yang pertama, hypodermic needle effect, yang mana teori ini berhubungan dengan halayak pasif, khususnya media massa dan mempunyai efek langsung. Informasi dan pesan ditampilkan melalui iklan propaganda dengan tujuan memicu respon yang diharapkan. Masukan media ini bisa sangat berbahaya bagi halayak dan dapat memberikan dampak negatif, khususnya di kalangan remaja dan anak-anak, seperti produksi game saat ini. Yang kedua, cultivation theory. Teori ini berhubungan erat dengan audiens pasif. Teori ini menyatakan bahwa pesan yang diulang-ulang dapat mempengaruhi orang-orang dan nilai-nilai mereka yang baik atau buruk. Contohnya, iklan yang menyatakan bahwa terlalu banyak mengkonsumsi gula, garam, dan lemak dapat mempengaruhi kesehatan kita yang dapat berdampak pada kebiasaan makan kita, sehingga kita mungkin memperbaiki cara makan kita ataupun sebaliknya. Yang ketiga ada teori two-step flow, yang mana teori ini mengacu pada halayak yang sedikit aktif. Namun, opini pemimpin merupakan perantara untuk mempromosikan pesan, produk, ataupun kampanye kepada halayak setia mereka melalui proses aliran 2 langkah atau two-step flow yang dapat mengurangi kekuatan media. Kemudian terdapat reception theory, encoding atau decoding model. Teori halayak aktif dan berfokus pada reaksi halayak terhadap teks media tertentu yang dikodekan. Melalui menafsirkan makna dan efeknya, audiens dapat menolak atau membagikan pesan tersebut. Tergantung pada subjektivitas individu, konten media dapat dibaca dengan cara yang berbeda. Yang terakhir adalah usage and gratification theory, yang menunjukkan bahwa halayak media aktif ketika mengonsumsi media. Mereka memiliki serangkaian kebutuhan sosial dan psikologis. Halayak aktif ataupun audiens aktif menggunakan media, dan media tidak memiliki kekuatan untuk memanipulasi mereka sehingga mencapai suatu kepuasan bagi audiens tersebut. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri kita sendiri, kita merasa puas karena itu merupakan salah satu kebutuhan kita untuk mempromosikan diri kita sendiri, membangun personal branding yang bagus dalam penggunaan media sosial. Popular culture adalah budaya massa yang dilahirkan atas kehendak media dan dikonsumsi oleh masyarakat umum hingga mempraktekkan kebudayaannya.
yang mana popular culture ini lebih dikenal karena adanya pengaruh media massa, tren populer, dan berbagai faktor lainnya. Pada popular culture ini, lebih memperhatikan bagaimana masyarakat itu mempraktekkan budayanya dan bagaimana mengkonsumsi budaya pop. Contohnya, media sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti Facebook, Instagram, TikTok, X, dan YouTube telah menjadi bagian penting dari budaya pop modern. Hal ini karena setiap orang sangatlah memungkinkan untuk berbagi momen, berinteraksi dengan selebriti, mempromosikan karya atas hasil pemikiran mereka, dan menjadi bagian dari diskusi budaya yang sedang berlangsung. Sehingga dengan adanya media sosial ini dikonsumsi oleh masyarakat umum dan mempraktekkan kebudayaan yang dimiliki oleh media sosial tersebut. Perkembangan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, X, dan YouTube mempengaruhi budaya pop karena budaya pop itu menjanjikan individualisme dalam kebebasan berkreasi hingga terkenal dan menjadi mikroselebritas tanpa melalui media konvensional seperti TV dan radio. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.